Kemudian terkait ayat yang mulia ini, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah faedah. Anna-dzulma sababun lihirmanil khairi. Bahwasanya yang namanya kezaliman itu merupakan sebab terhalangnya kebaikan. Yang baik-baik tidak jadi didapatkan gara-gara kezaliman yang dilakukan. Seperti orang-orang Yahudi sebelumnya boleh memakan makanan yang thayyib-thayyib tadi yang telah disebutkan. Namun karena kezaliman mereka, maka makanan tersebut dirubah oleh Allah, hukumnya menjadi haram sebagai hukuman bagi mereka. Dan juga kata beliau, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu keluar dalam rangka ingin memberitahukan kepada para sahabat kapan tepatnya terjadi malam Lailatul Qadar. Namun ternyata di situ ada dua orang yang sedang berselisih. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat pengetahuan itu. Rasulullah SAW dijadikan lupa gara-gara ada dua orang yang berselisih. Akhirnya tidak jadi memberitahukan kapan tepatnya terjadi malam Lailatul Qadar. Namun beliau perintahkan kepada kita untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar, ya, untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, dan diharapkan itu lebih baik bagi kita. Dan juga yang namanya kezaliman itu bisa menjadi sebab syariat yang semakin berat seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, untuk menyembelih seekor sapi betina. Maka ini adalah perintah yang ringan, perintah yang mudah. Karena tinggal mencari sapi betina manapun, kemudian disembelih, selesai. Namun perintah ini menjadi semakin berat dan semakin berat karena kezaliman orang Yahudi. Ya, mereka mempertanyakan sifat kriteria sapi betina tersebut. Akhirnya kriterianya ditambahi oleh Allah, ditambahi lagi. Akhirnya mereka semakin berat mencari sapi betina yang seperti itu. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina zalik faf'alu ma tu'marun. Ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi, mereka malah menjawab, bukannya melaksanakan tapi malah menjawab, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu yang bagaimana. Nah, karena mereka bertanya seperti ini dan tidak melaksanakan, maka ketambahan syarat. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina tersebut adalah sapi betina yang tidak tua, tidak pula muda, pertengahan antara itu, maka kerjakan apa yang kalian perintahkan. Namun dalam ayat selanjutnya ternyata mereka tidak langsung melaksanakan. Mereka bertanya lagi, maka ketambahan syarat lagi. Ya, ketambahan syarat
sapinya itu adalah sapi betina yang berwarna kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Nah, bagaimana caranya mencari sapi seperti ini? Yang jelas ini jarang atau langka. Tapi ternyata mereka juga tidak melaksanakan juga perintah itu. Namun mereka bertanya lagi, memperberat diri sendiri. Maka ketambahan syarat bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula pernah digunakan untuk mengairi tanaman, tidak cacat dan tidak ada belangnya. Maka mereka mencari sapi yang amat sangat sulit. Seandainya mereka tidak berbuat zalim, seandainya mereka itu langsung melaksanakan perintah di awal, maka mudah cari sapi betina yang model bagaimanapun selesai. Namun karena kezaliman mereka, justru malah mereka memperberat diri mereka sendiri.